Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan teori praktek televisi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar siaran televisi. Siaran televisi adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar ataupun grafis, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui pesawat penerima. Kalau sekarang mungkin pesawat penerima itu nggak cuma layar kotak itu ya, tapi HP itu juga bisa itu menjadi pesawat penerima. Nah, kemudian untuk menghasilkan materi siarannya itu harus ada proses produksi yang panjang yang didukung oleh sekelompok orang dengan profesi tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pertelevisian atau perencanaan yang matang. Jadi misalnya kalau di studio itu banyak sekali yang terlibat ya, meskipun kelihatannya di studio cuma ada dialog 2 orang, tapi di balik layar itu ada switcher, ada audio man, ada lighting, ada CCU yang mengatur kamera, balancing 1, 2, 3, kemudian ada produser, ada PD, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu diperlukan peralatan elektronik yang kuat dan rumit. Apalagi sekarang teknologi selalu berkembang, jadi peralatan televisi pun, perangkat televisi pun itu sekarang sudah dalam tahap teknologi digital. Jadi semuanya sekarang sudah mengarah kepada broadcast, teknik peralatannya digital semua. Seperti juga halnya di TVRI Jogja, cuman sayang kita tidak bisa berkunjung ke sana ya. Oke, next. Nah, ada teori, kita mengenal sedikit nih tentang teori televisi. Kalau dalam penulisan ini, di bukunya penulisan skenario televisi oleh Sutresno itu, tele dalam bahasa Yunani itu berarti jarak dan visi itu citra. Kemudian televisi diartikan sebagai suatu sistem penyajian gambar berikut suara dari suatu tempat yang berjarak jauh. Nah, kemudian ada lagi dalam bahasa Inggris, television itu disebutnya television kalau dalam bahasa Inggris. Tele itu berarti jauh, visi atau vision itu penglihatan. Jadi televisi diartikan sebagai media pandang sekaligus media dengar atau audiovisual. Jadi orang memandang gambar sekaligus dia bisa mendengar narasi dari gambar tersebut. Ini menurut Adi Bajuri, jurnalistik televisi ya. Jadi televisi sebetulnya kalau menyebutnya sih sekarang produk audiovisual televisi. Tapi sekarang produk audiovisual itu tidak hanya oleh televisi, karena di medsos itu kita juga sudah banyak melihat produk-produk audiovisual. Tetapi di sini yang kita bahas adalah yang bisa disaksikan di layar televisi. Oke, next. Oke, fungsi dan peranan media massa. Karena kita bicara televisi, televisi itu bagian dari media massa. Jadi kita akan membahas tentang fungsi dan peranan media massa televisi. Menurut pakar komunikasi dari Amerika, komunikasi massa televisi itu adalah satu arah. Ada penerima pesan atau komunikan. Ini mungkin di dalam teori-teori komunikasi kalian sudah pernah mendapatkan juga ya. Tidak bisa berhubungan langsung antara komunikan dan komunikator, tapi sekarang sudah banyak sekali program-program interaktif televisi yang bisa berhubungan. Jadi teori ini mungkin nanti sudah berkembang ya. Dan yang dimaksud dengan massa pada televisi yang sebagai media massa adalah penonton atau khalayak yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Makanya nanti di dalam program-program persiapan program itu ada kategori usia penontonnya itu siapa, target sasarannya. Nah, itu karena di situ ada kelompok-kelompok pemirsa yang tersendiri. Oke, next. Sifat-sifat media massa menurut Harold de Lasswell itu jumlahnya banyak, satu dengan lain tidak saling mengenal, kondisinya heterogen, tidak mempunyai ikatan organisasi, tidak dikenal oleh komunikator, dan komunikan tidak dapat langsung memberikan umpan secara langsung. Ini teori zaman dulu, tapi ini teori asli dari komunikasi televisi ya. Oke, next. Sifat-sifat media massa masih menurut Lasswell itu media massa sebagai pengamat lingkungan
yang selalu memberikan informasi dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh masyarakat atau sulit dijangkau oleh khalayak yang sifatnya sangat pribadi. Jadi gimana? Maksudnya ini adalah dengan kita bekerja sebagai broadcaster, kita itu bisa loh belusuan, atau kita itu bisa loh sampai masuk-masuk ke dalam ranah-ranah pribadi dari tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang tertentu atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Nah, berikut nanti ada contoh cuplikan tentang kegiatan tokoh Presiden Jokowi, dan mungkin nanti ada yang artis. Kalian nanti bisa mengamati bagaimana sih kehidupan mereka. Terus di sini adalah yang penting adalah prosesnya. Di situ ada proses bagaimana sih si produser ataupun pengarah acara ataupun station itu meyakinkan kepada pengisi acara itu ataupun talent itu ataupun tokoh itu untuk kita bisa menyuting mereka, untuk mereka bisa kita jadikan sebagai objek syutingan yang itu akan ditayangkan di dalam program station kita. Oke, kita saksikan videonya ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Tapi karena kita sudah ada di sini, kalau Bapak dan Ibu boleh nggak masuk melihat suasana di dalam rumah sedikit seperti apa? Boleh, karena ujungnya aja ya. Ini ya di situ. karena sudah berantakan. Karena itu dia, sekali lagi orang banyak yang penasaran, ingin tahu seperti apa keluarga Bapak Ibu. Dan kalau boleh nanti Mata Najwa mewakili mata kamera untuk masuk melihat supaya teman-teman bisa ada gambar. Oh, ini hanya 2 kamar? 2 kamar, ya. Jadi untuk ibu bapak dan kalau ada yang Iya, anaknya ke datang sini. ke situ. Ya cuma Kalau segini pas- aja ya Bu? Ya, Iya, segini kalau pas aja. ramai ke sini ya tidur di bawah. Iya loh, jadi teras, Iya. terus Sudah, masuk, ya, Iya, mau sudah. kecil. udah cuma segini aja Ya. Pak? Ada di kamar di situ ada. Di belakang. sana untuk Untuk- sebelah sana untuk Untuk pas pampres. pengawal Ya, adegan Pengawal, pas ya. pampres. Tapi ya ruangannya cuma ini. Iya, ini Iya, aja. ini. Cukup Pak? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup Ibu ya? Iya. Lebih dari cukup. Cukup, Iya, cukup. lebih dari cukup. Boleh kiss nggak sih? Boleh? Boleh kiss nggak? Hey! Hello! Wow, guys, welcome to Luna Maya's crib. Wow, jadi ini Welcome apa? to my This is the house. foyer? Ya, this is like sebenarnya nggak ada. Karena ini memang dari awal udah begini, jadi ya Ya. udahlah gitu. Seberapa sering suka ada tamu datang ke sini, Kak? Seberapa sering ya? Yeah. This is your living room. Wow. So I spend most of my time kayak sebenarnya lebih konsepnya kayak apartemen ya. Ya. Jadi cuma 1 lantai dan masuk plong, jadi kayak nggak ada kamar. Ya. Bukan nggak ada kamar, tapi nggak ada ruang tamu buat tamu. Terus ini Ya. ruang tamu buat kita doang. Jadi ya udah mau siapapun tamunya ya feel free. Right. Gitu. Rumah ini lu bangun sendiri atau? Nggak, ini beli jadi tapi gue renovasi. Kamu bakal naik terus. Jadi kita lihat backyardnya ya, Boleh, guys. boleh. So, this is your bedroom? Yes. Can we see? Nggak apa-apa nggak? Boleh sih, cuma berantakan ya. Aku belum renov, Oh, wow. belum, maksudnya masih. Super nice. Enggak sih, berantakan aja sih. Kalau nonton TV di mana? On the bed apa di sini? Di sini. Oh ya? Gue nggak suka nonton di tempat tidur. You're a gamer too? Kak Luna plays games.
Nintendo Switch. Lu main game juga? Lumayan lah, cuma itu doang. Wow. Gue cuma bisa mainnya Nintendo Switch doang. Habis yang lain susah. Gue nggak suka yang mikir. Gue pernah ngomong ya, waktu di rumah Prilly, gue nanya dia, apa yang paling penting dalam rumah? Dia bilang, gue nggak apa-apa rumah kecil, gue nggak penting apa-apa, yang penting ada walk-in closet. You guys, ini toko apa ini koleksi? Look at all this. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video tentang tokoh-tokoh, bagaimana kita bisa mengetahui sampai ke ranah-ranah pribadi, sampai belusuan ke rumah, ke kamarnya ya, si Luna Maya yang begitu mewah gitu ya. Tapi intinya di sini adalah bagaimana sih, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak sebagai seorang broadcaster, intinya seperti itu. Wartawan itu juga sama. Tetapi keunggulan media televisi atau audiovisual itu kita bisa, karena kita itu media pandang dengar, jadi nggak bisa kalau kita cuma diceritain aja. Jadi kita harus mengambil gambar mereka, otomatis kita harus berkunjung dan tahu betul tempatnya. Nah, oke. Yang berikutnya sifat-sifat media massa itu adalah menekankan kepada pemilihan, penilaian, penafsiran tentang apa yang pantas disampaikan kepada khalayak dan tidak. Menurut Laswell itu disebut sebagai gatekeeper atau bisa menggiring opini. Jadi si broadcasting atau station itu dia bisa menentukan dia akan menggiring massa atau menggiring opini masyarakat itu kemana. Nah, di sini ada contohnya. Bagaimana sih kondisi sekarang ini yang namanya vaksin itu masih banyak orang yang ragu-ragu, apalagi dikatakan bahwa vaksin itu sangat rentan untuk usia lansia. Tapi ini ada beberapa cuplian dari berita-berita ataupun features yang mengatakan bahwa vaksin itu aman untuk usia lansia. Jadi bagaimana seorang produser, pengarah acara ataupun station itu menggiring opini masyarakat bahwa vaksin ini aman untuk lansia. Kita saksikan. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Vaksin Sinovac COVID-19 mulai disuntikan kepada warga berusia lanjut atau lansia. Adapun yang mendapatkan vaksinasi pada hari ini, ada yang berusia di 60 tahun, tetapi juga ada yang bahkan sudah mencapai usia 70 tahun. Kita ketahui bahwa proses daripada vaksinasi ini tetap menggunakan standar yang sudah kita lakukan dengan 4 meja, mulai dari registrasi dan kemudian screening. Screening adalah proses yang sama yang kita lakukan juga kepada petugas kesehatan, tetapi seperti yang kita ketahui di atas usia 70 tahun, screening ini harus dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini dokter, karena resiko tentunya selain usia, juga resiko lainnya yang harus kita pertimbangkan. Vaksinasi COVID-19 bagi 12 tenaga kesehatan berusia lanjut juga dilakukan di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Vaksinasi ini dilakukan setelah Kemenkes dan BPOM menyatakan vaksin Sinovac aman digunakan untuk lansia. Prosedur vaksinasi untuk tenaga kesehatan lansia ini tidak jauh berbeda dengan vaksinasi tenaga kesehatan pada umumnya. Di Denpasar, Bali, vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun juga dilakukan di Rumah Sakit Sanglah. 7 tenaga kesehatan telah divaksin hari ini dari target sebanyak 57 orang berusia lanjut. Saat ini, Rumah Sakit Sanglah juga telah merampungkan vaksinasi bagi seluruh tenaga medis dan pegawai rumah sakit. Pemirsa, BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 CoronaVac untuk lansia. Izin dikeluarkan setelah menerima laporan uji klinis tahap 3 di Brazil dan juga Tiongkok. Meski demikian, BPOM tetap mengingatkan proses deteksi awal dilakukan dengan berhati-hati. Lalu seperti apa risiko yang mungkin dimiliki lansia setelah divaksin dan bagaimana perbandingan di negeri yang telah mengizinkan pemberian vaksin bagi lansia? Kita sudah terhubung dengan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, Australia. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi semua. Ya, Pak Diki, ini kan BPOM resmi menyetujui vaksin CoronaVac dari Sinovac ini bagi lansia di atas 60 tahun. Sebetulnya amankah untuk vaksin jenis ini bagi lansia? Untuk vaksin Sinovac, sebagaimana yang sudah dimuat di Lancet, ya, jurnal terkemuka, dari fase 1 dan 2-nya memberikan
keamanan ya, informasi keamanan dan juga imunogenisitas dari vaksin Sinovac ini untuk usia 60 dan 70 tahun sampai 70 tahun, datanya sangat memadai ya. Sehingga kenapa saya sampaikan agak tegas di 70 tahun. Nah, di atas 70 tahun ini datanya belum terlalu kuat ya, belum terlalu kuat. Prospeknya sangat bagus di atas 70 tahun ini pun, namun kalau boleh saya menyarankan memang untuk tahap ini kita yang awal ini 1-2 bulan ini sembari menunggu fase 3 yang saat ini berlangsung di China, lebih baik difokuskan di 60-70 tahun dulu ya, yang sehat. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat media massa sebagai jembatan atau saluran tata nilai dan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Di sini bisa sebagai media pendidikan, informasi, transformasi, bagaimana nilai-nilai luhur itu bisa diadop oleh generasi berikutnya itu dengan melalui video. Karena kalau anak-anak muda zaman sekarang itu hanya dikandani, itu loh, dulu itu nenek moyang itu sudah melakukan ini adalah bagus, itu nggak akan mampu ya, nggak akan meresap kalau cuman diceramain aja. Diharapkan tata nilai yang diserap melalui media pandang dengar dia atau media televisi itu, dia bisa menjadi masuk ke dalam hatinya dan bisa menjadi habit atau bisa menjadi tata nilai yang dipraktekannya atau dilestarikannya. Oke, kita akan melihat ini video dari suatu desa di daerah Sukabumi yang dimana dia bisa menjadi lumbung padi bagi desanya, dan itu apabila diaplikasikan di banyak wilayah di Indonesia, insya Allah yang namanya Indonesia itu tidak akan kekurangan makanan dan ketahanan pangan menjadi aman di seluruh wilayah. Kita saksikan. Negeri itu bernama Ciptagelar. Tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945. Sebuah negeri yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, bernama Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Kasepuhan Ciptagelar adalah bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Secara administrasi letaknya di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, atau sekitar 28 km dari lokasi wisata Pelabuhan Ratu. Negeri ini berada di ketinggian 1100 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu daerah ini berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Kampung ini masih memegang kuat adat serta tradisi dan ajaran leluhurnya. Ciri khas lokasi berupa rumah serta tradisi yang masih dijalankan oleh penduduknya mencerminkan keharmonisan kehidupan dengan alam. Berdiri sejak 1368 tahun yang lalu, Ciptagelar merupakan satu dari beberapa kasepuhan di Pegunungan Halimun. Ciptagelar sendiri melingkup dua kasepuhan yang lain, yakni Kasepuhan Cipta Mulya dan Kasepuhan Sirna Resmi. Masyarakat adat mengenal 3 jenis kawasan. Kawasan yang pertama dinamakan Leweng Titipan dan kawasan yang kedua dinamakan Leweng Tutupan. Kedua hutan yang tidak boleh diganggu atau dibuka termasuk penghuninya.
Kemudian yang ketiga adalah leweng bukaan atau lahan garapan. Di lahan ini dapat digunakan untuk budidaya pertanian tanaman pangan. Kasepuan Ciptagelar telah mengalami beberapa kali perpindahan desa pusat pemerintahan yang disebut Kampung Gede karena masih menjalani tradisi berpindah tempat berdasarkan perintah leluhur atau wangsit yang diterima para leluhur atau karuhut. Kasepuan Ciptagelar memiliki sistem pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh seorang abah yang bernama Abah Ugi Sugriana Rakasimi. Meski usianya masih terbilang muda, namun sebutan abah ini menjadi sebuah gelar yang diperuntukkan bagi pemimpin masyarakat kampung adat. Abah Ugi memegang prinsip pancer pangawinan yang artinya dua kekuatan yang berseberangan harus berjalan selaras. Tradisi dan teknologi dipercayai Abah Ugi harus digabungkan untuk menciptakan keselarasan dan kebaikan. Ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Dalam mengolah tanah, warga Kasepuan Ciptagelar melakukan cara dan sistem pertanian secara tradisional. Menanam padi setahun sekali secara serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi, tidak menggunakan pupuk kimia, mesin traktor, gilingan padi, hingga dilarang menjual beras atau padi keluar daerah. Hal ini membuat Kasepuan Ciptagelar mampu bersuasembada pangan hingga beberapa puluh tahun ke depan. 28 lumbung padi berjajar membentuk formasi seperti benteng yang diletakkan lebih tinggi dari areal permukiman. Jajaran lumbung ini sekaligus menjadi pembatas antara areal persawahan dan perkampungan. Di bawah jajaran lumbung itu, ada yang tertua dan terbesar yang dinamakan jimat. Di sana tersimpan ribuan ikat padi dan sekitar 175 bibit varietas lokal yang telah dikembangkan selama 640 tahun lebih. Lumbung padi di Ciptagelar menjaga ketahanan pangan 30.000 warga Kasepuhan. Secara keseluruhan, Ciptagelar memiliki 8.000 lumbung padi. Cadangan beras di Ciptagelar mampu menghidupi masyarakatnya hingga kurang lebih 90 tahun ke depan. Sebagai sumber keuangan warga, Ciptagelar menanam aneka tanaman yang dapat diperjualbelikan seperti sayur-mayur, buah-buahan, atau palawija yang bisa ditanam 6 bulan di luar musim tanam padi. Warga juga sedang giat menanam kopi yang kini sedang dikembangkan oleh pemimpin mereka, Abah Ugi. Dengan cara pandang seperti ini, warga Ciptagelar tidak menempatkan uang sebagai alat tukar utama dalam sistem ekonominya. Sebab dalam sistem ini, pemilik uang yang banyak tidak berarti dapat membeli beras, tidak dapat membeli kehidupan. Implikasinya adalah kehidupan sosial menjadi lebih egaliter tanpa struktur dominasi yang ditentukan oleh pemilik modal. Nah, setelah kita menyaksikan banyak sekali contoh-contoh video yang tadi sudah kita playback, kesimpulannya adalah media massa itu harus berfungsi sebagai media informasi, media pendidikan, sekaligus hiburan, media promosi dan provokasi. Jadi semua unsur-unsur ini itu sebisa mungkin itu ada di dalam produksi kita,
ada unsur informasinya, ada unsur pendidikannya, ada unsur hiburannya, promosinya. Tentunya kalau promosi di sini tidak promosi produk ya, tetapi promosi bagaimana sih kita misalnya harus berbuat baik, kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya-budaya luhur kita. Terus bagaimana kita memprovokasi bahwa ayo jangan ragu-ragu untuk bervaksin bagi para lansia karena vaksin itu sekarang sudah aman dan sebagainya. Jadi di dalam konten produksi kalian pun nanti kalau bisa memenuhi dari fungsi-fungsi media massa yang seperti ini ya. Oke, next Mbak. Nah, sekarang ini televisi sudah disebut sebagai media mainstream atau media konvensional, karena media konvensional yang lalu yang kuno atau konvensional yang sudah ada sekarang ini itu sudah ada saingan yang sekarang namanya media anti mainstream. Tapi kalau media mainstream ini itu sekarang tetap menjadi rujukan media-media sosial. Karena kita ketahui bahwa media-media sosial itu banyak sekali yang kita mendapatkan berita-berita hoax sampai kita itu bingung. Ini yang benar itu yang mana sih? Tetapi kalau kita melihat berita-berita di televisi itu yang sudah pasti bahwa itu adalah hampir 100% benar. Karena media televisi itu di dalam menyampaikan beritanya dia melalui proses yang panjang. Dia harus cek and recheck, dia harus mencari data dari sumber yang berkompeten, terus dia juga memiliki aturan main yang ketat di dalam penyajian beritanya, terus tetap menjadi garda terdepan sumber informasi yang resmi, apalagi di dalam masa-masa politik ya. Itu televisi tetap menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ya, ini sumbernya dari Kompas. Nah, ini sedikit tentang media mainstream. Nanti kita akan bahas lebih lanjut media mainstream dan media anti mainstream di dalam mata kuliah berikutnya. Oke, next Mbak. Ya, oke, sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.